Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia. Dalam Akademisi Militer Magelang, kerjasama ini menjadi bentuk penguatan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penandatanganan peningkatan kerjasama disaksikan oleh seluruh delegasi kedua negara. Sebelum MOU kerjasama pertahanan berlangsung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Marles telah lebih dulu melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Prabowo mengatakan MOU kerjasama pertahanan dengan Australia menunjukkan komitmen kedua negara meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan merupakan upaya kedua negara menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan secara berkelanjutan. Dengan MOU pertahanan ini, maka kedua negara saling membantu mengatasi ancaman keamanan di masa mendatang, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Adapun peningkatan kerjasama pertahanan ini merupakan perundingan antar kedua pihak seiring dengan intensitas kegiatan kerjasama militer. Seperti yang diketahui, kerjasama militer kedua negara telah terjalin sejak 10 tahun terakhir, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan. Saja kita menandatangani suatu perjanjian kerjasama pertahanan yang merupakan suatu tonggak bersejarah. Ini dilakukan untuk bersama-sama sebagai tetangga yang berhubungan langsung meningkatkan kerjasama untuk saling membantu mengatasi berbagai ancaman keamanan dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan Dunia di Istana Negara Jakarta. Pemberian penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh petani di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal FAO, Dr. Kyu Dong-yu, di Istana Negara Jakarta pada Jumat 30 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penganugerahan tersebut. Menurut Kepala Negara, penghargaan Agricola Medal merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya dan dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi juga mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian sektor pertanian Indonesia yang mampu tumbuh 1,7% selama pandemi dan memberikan kontribusi sebesar 12,5% terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2023. Di hadapan seluruh tamu undangan yang hadir, Presiden Jokowi pun menyampaikan harapannya agar FAO terus menjadi penghubung dalam menyatukan langkah semua negara dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di dunia. Semoga penghargaan tertinggi di bidang pangan dan pertanian ini dapat membangkitkan energi kolektif Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi ketahanan pangan dunia. Dan Indonesia berharap FAO dapat terus menjadi jembatan yang kokoh yang menyatukan langkah dunia demi ketahanan pangan bersama. Sebagai informasi, penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian. Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh kantor pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan Stronger Together for Resilience and Sustainable Agri-Food System. Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Presiden menyatakan kini Rumah Sakit Hasan Sadikin telah dilengkapi dengan pelayanan program bayi tabung yang tidak kalah dengan negara lain.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya menindaklanjuti integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat nasional, salah satunya dengan merevitalisasi rumah sakit yang menjadi sentra layanan kesehatan terlengkap, khususnya ibu dan anak. Usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 29 Agustus 2024, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin di Bandung mengalami peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang sangat modern. Dalam peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pasangan yang ingin menjalani program bayi tabung tidak perlu pergi ke luar negeri karena fasilitas di rumah sakit tersebut sudah tidak kalah dengan negara lain. Jadi, yang ingin bayi tabung, yang anaknya sakit, nggak usah lah kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Malaysia, kita bawa. Cukup di Hasan Sadikin. Gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin di Kota Bandung ini dilengkapi dengan 490 tempat tidur dan berbagai fasilitas medis modern dengan anggaran sebesar 383 miliar rupiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa pengembangan fasilitas merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan menyediakan layanan yang setara dengan standar internasional. Mudah-mudahan nanti dalam 5 tahun ke depan, kalau nanti Bapak mengizinkan, kemudian dananya bisa cair, kita bisa kebut ini dan bisa memberikan layanan kesehatan standar yang jauh lebih tinggi ke masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, menjelang PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara yang akan digelar pada 8 hingga 20 September 2024. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dwi Anggono mengatakan, telah menyiapkan redaksi bersama untuk mendukung publikasi PON 21 2024 dengan persiapan media center yang diharapkan dapat berfungsi optimal dalam memastikan peliputan yang efektif. Dalam mendukung publikasi PON 21 2024, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Dwi Anggono mengatakan, telah mempersiapkan redaksi bersama dalam rapat koordinasi PB PON bersama PON 21 tahun 2024, Kamis 29 Agustus 2024. Redaksi bersama ini terdiri dari berbagai kementerian lembaga, KSP Kemenpora, Kodi Pusat dan Panitia Besar PON 21 telah mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung kebutuhan media selama pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024. Sementara itu terkait persiapan yang dilakukan di 2 lokasi, yakni di Hotel Hermes Aceh dan lokasi kedua di Hotel Santika Diandra Medan, dengan kapasitas 250 hingga 300 dari berbagai media. Dengan persiapan media center ini diharapkan dapat berfungsi optimal dalam memastikan peliputan yang efektif dan mendukung suksesnya penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024. Personelnya dari Kementerian Kominfo sendiri, kami full tim Pak dari beberapa direktorat. Kemudian awak utamanya memang dari Direktorat Pengelolaan Media dari Ditjen IKP. Kemudian melibatkan juga personel dari KSP, Kemenpora, kemudian dari KONI dan dari PB PON. Mungkin akan lebih dari itu karena akan melibatkan dari pemerintah daerah juga akan masuk menjadi bagian dari redaksi bersama ketika nanti sudah operasional di daerah Pak. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan kesiapan media center di ajang PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara 2024 bagi para jurnalis. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono memastikan area media center telah siap dan didukung dengan jaringan internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan kesiapan media center bagi para jurnalis di ajang PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemkominfo Bambang Dwi Anggono di Forum Merdeka Barat secara daring pada Kamis 29 Agustus 2024. Bambang mengatakan media center tersebut berada di 2 tempat, yakni di Ballroom Hotel Hermes Aceh dan Santika Diandra Convention Center Sumatera Utara. Media center yang berkapasitas 300 orang itu difasilitasi dengan working space, press conference room, dining area, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam mencukupi kebutuhan internet, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kominfo dan PB PON di Aceh dengan menyiapkan sebesar 1000 Mbps, internet untuk redundansi sebesar 500 Mbps, dan untuk backup sebesar 100 Mbps.
Sementara untuk pusat media utama di Medan dialokasikan bandwidth sebesar 500 Mbps dengan redundansi jaringan sebesar 200 Mbps dan cadangan sebesar 100 Mbps. Adapun untuk pusat media satelit yang tersebar di sejumlah tempat pertandingan baik di Aceh maupun di Sumatera Utara, Kementerian Kominfo bersama dengan Dinas Kominfo Provinsi menyediakan kapasitas internet berkisar antara 30 Mbps hingga 200 Mbps. Secara umum saja, sudah ada persiapan-persiapan yang cukup signifikan yang Kominfo sudah lakukan bekerjasama dengan KONI dan BPON Sumatera Utara dan Aceh. Secara untuk lokasinya, kita sudah menentukan di Aceh ada di Hermes, Hotel Ballroom, dan beberapa ruangan kita gunakan di sana. Kemudian untuk Medan ada di Santika Diandra Convention Center di Kota Medan. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.